Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, hari ini pembelajaran pendidikan Pancasila bersama Bapak. Bapak harap di pembelajaran hari ini anak-anak semua fokus, tidak ada yang bermain atau membuka tab kecuali dari pelajaran. Semuanya fokus, ya, memperhatikan ke depan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Satu orang ketua kelas, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Mana suaranya ini? Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Bisa fokus? Bisa. Oke, start. Karena ini adalah pendidikan Pancasila, supaya ada rasa jiwa nasionalisme dan terbentuk karakter profil Pancasila, marilah kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bapak harap semua berdiri. Silakan. Semua bernyanyi. Baik, untuk menguji konsentrasi dan fokus kalian, sekarang kita akan ice breaking. Ice breakingnya adalah sesuai dengan ikuti sesuai iramanya, ya. Instruksinya atau arahannya adalah kita akan bermain sikut, sakit, sekat, dan sikat. Baik, silakan dulu nak. So, perhatikan video berikut. Dari video ini dapat kita lihat bahwa yang tampil adalah wilayah perkotaan di kota Medan. Bagaimana kondisi di video ini? Yang kalian lihat apa? Sebelum pas berangkat tadi ke sekolah, tadi naik apa? Diantar, naik motor? Bagaimana kondisi jalan pada pagi hari di kota Medan? Macet? Ada yang tidak mengalami kemacetan? Semuanya tinggal di daerah Medan, ya? Bangun kalian, kemudian berangkat ke sekolah, yang kalian temukan di jalan adalah kemacetan, gedung tinggi, dan apalagi yang ada di kota Medan ini? Apa yang ada di kota Medan ini? Sampah, iya, polusi udara, kriminal banyak kan di Medan ini? Banyak kali. Yang kalian sebutkan atau kita sebutkan tadi adalah yang menjadi ciri khas daerah perkotaan, bukan hanya di kota Medan. Lalu kalau kita bangun seperti kalian berangkat ke sekolah, yang kalian hadapi atau lihat adalah kemacetan, polusi udara. Apakah semua anak-anak di Indonesia ini seperti kita? Bangun dia, lihat udah macet. Saya begitu,
Bangun dia sudah lihat ada banyak kendaraan, sudah ada polusi udara. Kita lihat kiri kanan ada gedung tinggi. Apakah anak-anak di daerah lain seperti itu? Gambar kalian anak di daerah lain berangkat ke sekolah bagaimana? Sudah pasti macet? Hah? Belum tentu. Itu di daerah apa dia? Wilayah apa? Yang tidak mengalami kemacetan? Desa? Iya, kampung, perkampungan. Tadi sudah ada gambaran awalnya bahwa wilayah perkotaan itu memiliki ciri khas gedung tinggi, apalagi kemacetan, polusi udara, sampah, dan kriminalitas bagaimana? Tinggi atau rendah? Tinggi. Kan banyak tindak kejahatan kan? Itu adalah karakteristik wilayah perkotaan. Inilah yang kita akan pelajari. Mengenal karakteristik di sekitarku. Di bukunya Bapak akan menjelaskan di bagian A tentang mengenal karakteristik wilayah di Indonesia. Wilayah kita berada di wilayah perkotaan. Jadi kalau kita tahu ciri khas wilayah apa wilayah? Iya, tempat, daerah atau kawasan. Kemudian karakteristik apa? Berasal dari kata dasar karakter. Apa itu? Sifat. Hah? Iya, sifat. Apa lagi? Apa lagi? Misalnya siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Zakira. Karakteristik Zakira seperti apa? Apa? Yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Kita pelajari dulu daerah kita, daerah perkotaan. Baru nanti kita akan lanjut mengenal daerah pedesaan, daerah pegunungan, dan daerah pantai. Ya. Sudah ada nggak gambarannya kira-kira daerah pegunungan itu kehidupannya bagaimana? Asri. Daerah pantai kehidupannya bagaimana? Daerah pedesaan bagaimana? Apa pekerjaannya mayoritas di sana? Apa yang dihasilkan? Di pantai apa yang dihasilkan? Kalau misalnya setelah kalian pelajari, setelah kalian baca, setelah Bapak terangkan, kira-kira nanti aku SMP nggak mau lagi tinggal di perkotaan, mau pindah lagi ke daerah pantai, mau pindah lagi ke wilayah pegunungan misalnya. Baik, kemudian pengalaman, berdasarkan pengalaman, adakah yang pernah berlibur ke luar kota? Coba angkat tangan. Keluar kota Medan, kemana? Kemana? Ke kampung, daerah? Kisaran. Bagaimana kondisi di sana? Macet nggak? Enggak. Macet juga. Banyak nggak pepohonan? Banyak. Bagaimana? Polusi udara ada? Sebanyak di kota Medan atau tidak? Ada yang pernah ke wilayah pantai? Coba angkat tangan. Pantai mana? Pantai Cermin. Hah? Ada? Coba ke pantai. Bagaimana hawa atau cuaca di pantai? Panas. Hah? Panas? Pak, kerjakan pretest dari Bapak dari aplikasi kita akan seperti berpetualang, ya. Bapak akan menampilkan slide terkait wilayah perkotaan, pedesaan, wilayah pantai, dan kemudian wilayah pegunungan. Ya, jadi tolong diperhatikan karena setelah ini nanti ada tugas kelompok. Nanti
nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Kemudian ada tugas individu, ya. Ada quiz game nanti. Jadi mohon diperhatikan slide berikut ini. Oke, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Ini kelompok kedua. Kelompok Jawa, mana kelompok Jawa? Kelompok Jawa, silakan. Satu tablet. Iya, sini ya. Udah? Udah? Belum? Tulis namanya. Belum? Ya, kelompok Jawa. Ini udah? Mana bukannya udah?
Udah kemarin. Makanya aku bilang. Satu. Dengarkan petunjuknya sebelum istirahat. Nanti dijawab sekarang. Dengarkan. Dijawab sekarang, selesaikan. Nanti setelah masuk. Setelah masuk apa? Tunggu dulu. Pejo ya. Mungkin di restoran nanti dibahas jawaban kalian pada sentasi satu-satu berkelompok. Sudah? Mohon perhatiannya. Kita istirahat. Pelajaran selanjutnya nanti setelah pejok kita lanjutkan. Selesaikan saja. Pembelajaran kita hari ini adalah terkait wilayah karakteristik di Indonesia. Wilayah adalah tempat, daerah atau kawasan yang menjadi ciri khas tertentu, yang menjadi keunikan. Wilayah yang kita pelajari ada wilayah pegunungan. Ciri khasnya adalah apa? Tempat pertanian. Apa ciri khasnya yang menjadi pembeda di daerah kita? Wilayah pegunungan. Hawanya dingin, apalagi? Apalagi? Siapa yang bilang dingin itu ya? Ubah ya. Ada pemandian air panas, ada wisata air panasnya. Kemudian Betul aku. Bisa menjadi tempat pertanian. apa? Hasil pertaniannya boleh. Hasil pertaniannya apa? Betul. Mayoritas, ya, mayoritas pekerjaannya adalah sebagai Petani. Oke, kemudian wilayah pantai, mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan. Hasil alamnya atau yang dihasilkan nelayan apa saja? Oke, makanan laut. Kemudian wilayah pedesaan. Apakah wilayah pedesaan sama dengan wilayah pegunungan? Beda. Hah? Beda sedikit. Wilayah pedesaan sudah pasti ada di pegunungan. So, wilayah pedesaan sudah pasti ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sudah pasti. Hah? Tidak pasti. Selain pegunungan, desa biasanya ada di mana? Antaran bong. Ngeri ya. Dataran rendah seperti apa itu? Wilayah Pantai. pantai nggak ada desa, ada ya. Ya kan begitu. Jadi pedesaan bukan hanya ada di dataran tinggi atau pegunungan, ada juga di wilayah dataran rendah atau pantai. Oke. Kemudian wilayah perkotaan, wilayah kita. Apa yang menjadi ciri khasnya? Fasilitas lengkap. Kemudian iya, gedung tinggi, banyak gedung. Kemudian bagaimana? Hawanya, iklimnya bagaimana? Panas. Terus apa lagi? Hujan. Panas. Iya, kemacetan. Polusi udara. Sampah bagaimana? Kriminalisasi. Tapi kita hidup nyaman nggak di perkotaan? Ya, di samping Tinggi banyak lagi. kekurangannya, kelebihan hidup di kota juga banyak. Ya. Di samping kepadatan penduduknya banyak kan begitu. Jadi kita bukan hanya mengingat atau menghafal ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Apa hubungan tiap wilayah ini? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Woi. Ada apa hubungan dari keempat wilayah yang kita pelajari? Apa hubungannya? Wilayah perkotaan dengan pantai ada nggak hubungannya? Pedesaan dan perkotaan apa hubungannya? Perkotaan dan pedesaan. Apa hubungan pedesaan dengan perkotaan? Apa?
beras. Perkotaan Beras hasil panas. pertanian dari desa. Yang kalian makan di ibu kota itu adalah dari desa. Artinya bahwa walaupun kita hidup di perkotaan, kita harus tahu wilayah pantai, wilayah pegunungan, dan wilayah pedesaan itu berkaitan erat dengan kehidupan kita. Kesimpulan hari ini, wilayah karakteristik setiap wilayah itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang.